Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, ya kita dapat kembali berkumpul di salah satu dari rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, di masjid yang penuh barakah, Masjid Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu, dalam rangka mempelajari ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita dan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dapat memberatkan timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Selawat bersertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab 40 Majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Syekh Asy-Syafi'i rahimahullah, dan kita telah sampai pada majelis yang ketiga, yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, yang sangat dinanti oleh kaum muslimin, yang mana di dalamnya terdapat kewajiban berpuasa, yang pada bulan tersebut terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Waktu-waktu yang sangat dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Dan waktu itu sudah tidak lama lagi. Sekarang kita telah berada pada bulan apa sekarang? Rajab, Jumadil Akhir. Artinya tinggal berapa bulan lagi? Habis Jumadil Akhir apa? Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Kurang lebih 60-an hari lagi. Ya, 60 hari lagi itu sebentar sekalian. Ya. Maka butuh bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh rahmah, bulan yang barakah, yang mana Rasul yang mulia SAW katakan, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Ya, syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Jadi tinggal 60-an hari lagi kita akan masuk pada bulan yang mulia ini. Artinya di sana kita butuh persiapan,
Ya, butuh persiapan agar sewaktu kita sampai pada bulan Ramadan, ya kita tidak menjadi orang yang kelimpungan, sama seperti orang yang akan pergi perang tapi tidak mempersiapkan bekal. Sampai ke medan perang baru dia kaget, ketemu musuh udah habis. Ya, samalah seperti orang yang dia tidak mempersiapkan segala sesuatunya ketika dia akan menjumpai bulan Ramadan. Makanya betapa banyak orang yang keluar dari Ramadan ya tidak memberikan bekas bagi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Taala. Tidak ada bedanya. Ya, kita sudah berapa kali melewati bulan Ramadan. Ya, bisa jadi di antara sebab kenapa seorang tidak bisa maksimal pada bulan Ramadan dikarenakan apa? Kurangnya persiapan. Ya, maka kita lihat bagaimana dahulu para salafun saleh. Mereka membagi waktu mereka dalam satu tahun itu menjadi dua bagian. Ya, 6 bulan mereka gunakan setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Taala agar amalan soleh mereka pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Taala. 6 bulan sebelum Ramadan mereka apa? Berdoa agar disampaikan oleh Allah Taala pada bulan Ramadan, dan mereka persiapkan diri mereka untuk menyambut bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pembahasan kita pada malam hari yang penuh barakah ini, ya kita sampai pada pembahasan tentang petunjuk Nabi kita tercinta Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Ya, artinya mudah-mudahan ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita agar nanti sewaktu kita berjumpa dengan bulan Ramadan kita dapat lebih maksimal lagi dalam beramal soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang familiar sekali, yang sering kita dengarkan, sering dibawakan oleh para duat, para khatib pada bulan Ramadan. Ayat yang menjelaskan tentang wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala tentang petunjuk Rasulullah SAW di bulan Ramadan, beliau rahimahullah membawakan perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya petunjuk Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan adalah petunjuk yang paling sempurna. Dan ini adalah perkara yang mafhum, yang telah kita ketahui bahwasanya tidak ada petunjuk yang lebih sempurna, yang lebih baik dari petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkataan yang paling jujur adalah kitabullah, dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu apabila kita dapati di sana ada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita yakini sebagai seorang muslim yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya petunjuk ini yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Tidak ada lagi petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini begitu juga dalam
menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ataupun menjalankan ibadah-ibadah yang lain pada bulan Ramadan. Petunjuk yang terbaik yang hendaklah kita jadikan sebagai parameter ataupun menjadi pedoman bagi kita dalam melakukan amalan pada bulan tersebut adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jelas. Apabila kita dapati ada di sana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang amalan apa saja yang dikerjakan pada bulan Ramadan ini, maka itu kita kerjakan. Kalau tidak ada petunjuk Nabi, ya sudah, maka ini bukan yang paling utama. Karena sebaik-baik petunjuk, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, pada bulan Ramadan ini adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah petunjuk yang paling sempurna. Kemudian muallif menjelaskan tentang kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, sebagaimana kita ketahui dulu awal-awal Islam puasa belum diwajibkan. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat. Ya, barulah pada tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan ini ada kewajiban untuk berpuasa. Maka kata muallif rahimahullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka totalnya beliau telah berpuasa selama 9 kali. Maksudnya ketemu 9 kali bulan Ramadan. Ya, 9 kali bulan Ramadan. Dan ketika pertama kali diturunkan syariat puasa Ramadan ini, kewajibannya adalah bagi kaum muslimin dan muslimat untuk memilih. Datang bulan Ramadan, maka mereka mendapatkan atau disuruh memilih di antara berpuasa atau memberi makan orang miskin setiap harinya. Ini awal-awal perintah berpuasa, kata muallif. Ya, dulu pertama-tama kali pilihan pada bulan Ramadan, pilihan mau puasa atau ngasih makan orang miskin. Yang mau puasa tidak usah kasih makan orang miskin. Kalau tidak mau puasa, kasih makan orang miskin. Ini di awal-awal pensyariatan puasa, kata muallif, yaitu memilih di antara puasa dan memberi makan orang miskin pada setiap harinya. Kemudian seiring waktu, perintah ini beralih dari yang awalnya pilihan mau puasa atau memberi makan orang miskin, maka menjadi wajib untuk berpuasa. Jadi sudah tidak bisa memilih lagi. Ya, awalnya pilihan. Ya, kemudian setelah itu barulah datang perintah Allah Taala pada bulan Ramadan ini harus berpuasa. Ya, wajib untuk berpuasa, kata muallif. Jadi tidak memilih lagi. Adapun untuk memberi makan orang miskin tadi, maka ini diperbolehkan hanya bagi orang yang memiliki uzur syar'i. Ya, hanya bagi orang yang memiliki uzur syar'i saja. Di antaranya siapa? Mereka yang sudah tua renta, yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk berpuasa. Ya, maka bagi
kelompok orang ini mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. Dan dikiaskan pula nanti bagi orang-orang yang semisal orang yang tua renta ini. Artinya yang ada orang di sana yang dia masih muda tapi dia sakit, yang tidak memungkinkan bagi dia untuk berpuasa, dan sakitnya ini sudah sakit yang permanen, sudah tidak akan bisa sembuh lagi. Artinya sudah tidak ada harapan sembuh. Beda kalau misalnya dia sakit biasa, ketemu bulan Ramadan yang harusnya dia berpuasa, dan ini puasa adalah puasa yang hukumnya wajib, namun dia sakit atau dia sedang safar, maka kewajibannya adalah untuk mengqadha. Allah Taala mengatakan, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Ya, barang siapa di antara kalian yang marid, yang sakit, atau ala safar, yang sedang safar, ya maka diperbolehkan baginya untuk mengganti puasanya pada hari yang lain. Ini kalau memungkinkan, dia sakit masih bisa sembuh. Berbeda hanya dengan orang yang tadi sakit, dia sudah tidak mungkin sembuh lagi. Ada Ustaz sakit yang seperti itu. Ada orang yang misalnya ginjalnya sudah rusak, ya dia harus cuci darah, dan menurut medis ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi, tidak bisa balik normal lagi. Ya, maka dia harus cuci darah terus. Ya, maka orang yang seperti ini dikiaskan dengan orang yang sudah tua renta. Maka diperbolehkan baginya untuk untuk membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Ya. Mu'allif mengatakan kemudian dipindahkan dari pilihan tadi, ya, kepada kewajiban berpuasa, dan diperbolehkan untuk memberi makan hanya bagi orang tua renta, baik laki-laki ataupun perempuan. Apabila keduanya tidak mampu lagi berpuasa, maka mereka boleh pada saat itu berbuka, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan kompensasinya adalah bayar fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Ya, ini agama Islam, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan kita, gitu ya. Dan ini tentu di balik puasa ini banyak sekali hikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan. Ya, banyak sekali hikmahnya. Di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama dengan seorang berpuasa adalah, pertama, dia dapat belajar sabar, ya, menekan hawa nafsunya. Ya, karena orang kita lihat apabila dia dalam keadaan perutnya kenyang, merasa tercukupi semua kebutuhannya, maka banyak dari manusia yang yang mereka melampaui batas. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguhnya manusia banyak dari mereka yang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Sewaktu kalian melihat dia dia kaya, orang kaya, memiliki segala apa yang dia inginkan. Kita lihat Fir'aun. Ya, Fir'aun itu memiliki kerajaan yang luas, memiliki pengikut yang banyak, memiliki harta, kekayaan. Ya, diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya kenikmatan tersebut menjadikan dia sombong, ingkar, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Ya tadi, karena berlebihan, ya selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengan berpuasa dapat menekan hawa nafsu seseorang, keinginannya yang berlebihan. Dia merasakan empati bagaimana saudaranya di sana ternyata ada dari kaum muslimin yang mereka untuk makan saja susah. Oh, seperti ini loh rasanya saudara-saudara kami yang kelaparan. Jadi dia tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri saja. Dia merasakan, oh sakit loh rupanya orang yang tidak makan. Ya.
Ini di antara hikmah yang besar. Belum lagi nanti hikmah kesehatan, ya. Dan ini banyak sekali dijelaskan oleh para ulama tentang hikmah-hikmah yang terkandung dalam puasa yang diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat ini. Kemudian muallif melanjutkan, diberikan juga keringanan kepada orang yang sakit maupun musafir untuk berbuka dan wajib pada mengqadanya pada hari yang lain. Ya, artinya ada juga keringanan selain dari bagi orang tua tadi untuk tidak berpuasa. Bagi siapa? Bagi seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Ya, maka bagi musafir ini, jamaah yang Allah Taala, maka nanti dia ada pilihan baginya. Dan ini disampaikan ya dalam banyak kitab, dalam hadis-hadis Nabi yang sahih tentang pilihan bagi orang yang sedang safar, imma dia mau berpuasa ataupun dia mau berbuka. Mereka bebas memilih, mau berpuasa silakan puasa, mau berbuka silakan berbuka. Dan semuanya ada salaf, contoh dari salafun saleh. Dan masing-masing ada keutamaan, ya. Tergantung juga nanti bagaimana safarnya. Apabila safarnya safar yang berat, maka lebih utama adalah berbuka. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minal bir, tidaklah ada kebaikan, ya, bagi orang yang safar sedangkan dia berpuasa. Maksudnya di sini adalah tidak ada kebaikan di sini bagi orang yang dia berpuasa sedangkan dia sedang safar, yaitu safarnya safar yang berat, ya, safar yang apabila dia berpuasa maka akan mendatangkan kemudaratan bagi dirinya. Tapi kalau safarnya mudah, ringan, ya, seperti pada hari ini alhamdulillah seorang yang ingin safar dari Pontianak ke Jakarta, ya, jaraknya jauh memang subhanallah, ya, tapi sekarang sudah mudah. Ya, pakai pesawat terbang 1 jam 15 menit, 1 jam 30 menit sudah sampai. Ya, itu santai, duduk saja. Ya, mudah sekali safarnya. Maka ini silakan yang ingin berbuka mengambil rukhsah dengan berbuka silakan. Yang ingin tetap berpuasa juga dipersilakan. Tidak boleh orang yang berpuasa kemudian merendahkan orang yang berbuka, ataupun sebaliknya orang yang berbuka merendahkan orang yang berpuasa. Ini yang salah. Baik. Muallif mengatakan diberi keringanan kepada orang yang sakit maupun musafir. Ya, dalilnya tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Kemudian puasa juga diringankan bagi wanita hamil, kata muallif. Ya, muallif mengatakan selain tadi bagi orang tua, kemudian orang yang safar atau orang yang sakit, ya, puasa juga diberikan keringanan bagi seorang wanita yang sedang hamil dan menyusui apabila dikhawatirkan terhadap diri dan janinnya, maka diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa dengan cara dia mengqadha puasa tersebut dan juga harus memberi makan fakir miskin. Ya, ini untuk seorang wanita yang dia hamil tapi dia tidak sakit. Wanita hamil ini kan dia tidak sakit, tapi dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena khawatir kalau puasa akan jadi sakit. Kekhawatiran kalau dia puasa dia akan sakit, kalau dia puasa akan menjadikan bayi yang dia kandung nanti menjadi sakit juga. Kekhawatiran. Maka di sini kata muallif, boleh bagi wanita yang seperti ini untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat dia wajib mengqadha pada waktu yang lainnya dan membayar fidyah. Ya, mengqadha dan membayar fidyah. Kalau tadi orang tua cukup bayar fidyah, tidak mengqadha. Orang sakit hanya mengqadha, tidak membayar fidyah. Adapun wanita yang hamil ini, ya, maka dia kata muallif rahimahullah taala, maka dia mengqadha. Kenapa dia mengqadha? Karena dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan
dan dia juga wajib membayar fidyah. Kenapa? Dia tidak sakit. Ya, sedangkan yang diperintahkan untuk mengqadha saja itu bagi yang sakit atau safar. Ya. Maka bagi wanita hamil tadi atau menyusui, ya dia boleh mengqadha, namun juga harus membayar fidyah, kata muallif rahimahullahu taala anhu. Hal ini dikarenakan berbukanya wanita tadi bukan karena sakit, yaitu berbukanya dalam kondisi sehat. Ya, dia tidak puasa kenapa? Dia sehat. Ya kan? Wanita hamil ini dia sehat. Dia bukan sakit, bukan orang yang sakit. Namun dikhawatirkan akan bermudarat. Maka ditambah dengan memberi makan orang miskin seperti berbukanya orang yang sehat di permulaan Islam. Ya, dulu waktu awal-awal Islam tadi sudah kita katakan, maka mereka ya berbuka tidak puasa maka memberi makan orang miskin. Ya. Kemudian yang selanjutnya, memperbanyak berbagai macam amal soleh pada bulan Ramadan. Ya, di antara petunjuk Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan yang hendaklah kita bersemangat untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini sangat bersemangat sekali dalam beribadah kepada Allah Taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam tingkatkan kuantitas ibadahnya kepada Allah Taala. Jangan tanyakan kualitas ibadah Nabi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak kakinya. Jangan tanyakan kualitas ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau dengan kualitas ibadah yang luar biasa, ternyata pada bulan Ramadan, ya beliau sallallahu alaihi wasallam tingkatkan lagi ibadahnya. Ya, ini petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muallif mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah. Rasulullah orang yang sangat dermawan sekali. Ya, Rasulullah suka bersedekah, menginfakkan hartanya jalan Allah Taala. Ya, Rasulullah adalah orang yang paling pemurah. Dan ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah lagi apabila berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, waktu bulan Ramadan lebih lagi suka semangat untuk bersedekah. Ya, ini contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita bisa pada bulan hari-hari biasa seperti ini, ya kita biasakan diri untuk bersedekah jalan Allah Taala. Biasakan, tidak harus besar, tidak. Ya, ada 1000, ya 1000 sedekah, ya tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting biasakan diri kita untuk bersedekah jalan Allah Taala. Ya. Berjumpa pada bulan Ramadan maka ditingkatkan. Yang biasanya 1000, biasanya 10.000, ya jadi 100.000 gitu ya. Ini contoh Nabi Muhammad SAW. Ya, yang hendaklah kita sebagai umatnya kita teladani beliau SAW. Ya, sebagaimana tadi yang telah disampaikan, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita ikuti. Beliau juga memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya, yang biasanya mungkin ya kita 1 bulan khatamnya 1 kali, Ramadan ditingkatkan 2 kali khatam, ya, 3 kali khatam Al-Quran, ya, 4 kali, subhanallah. Ya, bahkan ada yang setiap hari khatam Al-Quran. Ini subhanallah. Ya, tidak masalah, silakan. Ini memang bulannya gitu loh. Ya, bulan yang dimana Allah Taala turunkan Al-Quran. Ya, bahkan sebagian dari para ulama mereka liburkan kajian-kajiannya. Untuk apa? Fokus beribadah kepada Allah Taala. Memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Ini bulannya bulan Ramadan. Maka dari sekarang biasakan. Karena jamaah dengan Allah Taala. Kalau dari sekarang tidak kita biasakan baca Quran, ya jangan mimpi Ramadan mau baca Al-Quran dengan banyak, jangan mimpi.
Kenapa? Oh, tidak mungkin bisa sekaligus. Orang kalau mau lari saja, lari jarak jauh, berapa? Misalnya 150 atau 50 kilometer, lari yang panjang gitu ya. Ya, atau lari berapa? 10 kilo. Nah, maka ini butuh latihan, tidak? Butuh latihan. Awalnya lari 1 kilo dulu, ya, kemudian nanti tambah 2 kilo, tambah 3 kilo, ya kan? Ya, baru dia nanti bisa kuat lari 10 kilo. Ya. Awalnya dia bisa putar 1 kali lapangan bola gitu ya. Ya. Terus dia latih akhirnya bisa sampai 50 kali putaran misalnya kan ya. Subhanallah. Ini butuh apa? Butuh pembiasaan, butuh latihan. Maka dari sekarang kita latih. Ya, antum bikin nanti schedule misalnya ya. Ini tinggal 60 hari kurang lebih. Ya, 62, 63 hari lagi kurang lebihnya. Ya, kita bikin daftar. Pekan ini saya harus bisa ya baca berapa lembar Al-Quran. Ya, sekarang mungkin mulai 1 hari sekarang dalam 1 pekan ini 1 lembar. Ya, kemudian pekan kedua harus bisa nambah 1 lembar setengah. Gitu ya. Pekan ketiganya lagi harus bisa 2 lembar. Sampai nanti ketemu bulan Ramadan, ya 1 hari bisa 1 juz misalnya. 1 hari bisa 2 juz, bisa 3 juz. Mulai kapan membiasakannya? Mulai sekarang. Ya, mulai sekarang. Udah dibiasakan. Ini tinggal 2 bulan lagi jamahin dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama, bentar 2 bulan itu. Ya, jangan masih 2 bulan. Ya, 2 bulan itu seolah-olah antum mengejamkan mata, buka mata sudah sampai waktunya. Ya, sebentar sekali. Makanya harus sudah disiapkan dari sekarang. Antum siapkan planning antum pada bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan nanti anak pingin solat malam yang biasanya solat malam hanya setengah jam, Ramadan nanti harus 2 jam solat malam. Maka butuh latihan. Yang biasa mungkin bacanya Qul huwallahu ahad sama Al-Kafirun solat malamnya udah ditambah jadi An-Naba. Gitu ya. Terus ditambah sampai nanti bisa sekali solat ya 1 rakaat bisa baca 1 juz. Subhanallah. Ya. Jangan katakan tidak mungkin, mungkin insyaallah biiznillah. Tapi syaratnya apa? Harus dilatih dari sekarang. Ya. Kalau tiba-tiba aja nanti besok udah Ramadan mau baca langsung 1 juz, mimpi. Bisa 1 hari, 2 hari, hari ketiga udah stop. Ya tidak. Bisa. Tidak akan istiqomah. Kenapa? Karena tidak dikuatkan pondasinya sejak awal. Maka dari sekarang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan diri kita. Ya, siapkan, bikin antum master planning untuk bulan Ramadan tahun ini. Ana ingin Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup ana, yang menjadi bekal yang akan ana bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Harus kita niatkan seperti itu. Ya, kalau antum tidak ada cita-cita, tidak ada niat, maka jangan harap nanti Ramadan ini dapat maksimal. Ya, nanti baru hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah KO. Ya. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak salat. Ya, solat sunnah ditingkatkan. Yang kemarin sudah mulai malas-malas solat duha, ini mulaikan lagi nih solat duha, tambah 2 rakaat, mulai lagi 2 rakaat. Kenapa? Mau Ramadan. Ya, tidak lama lagi Ramadan. Kalau dari sekarang tidak kita mulai susah. Ya, solat rawatib yang sudah mulai bolong-bolong, ya, mulai lagi dibiasakan. Solat tahajud yang kemarin sudah mulai jarang, udah mulai malas, mulai lagi sekarang. Ya, solat sunnah yang lainnya, ya, kemudian zikir kepada Allah. Rasulullah juga melaksanakan i'tikaf ya pada bulan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan bulan Ramadan dengan ibadah yang tidak beliau lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Ya, sehingga terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menyambung puasanya untuk menyempurnakan waktu malam dan siangnya
di atas ibadah kepada Allah Taala. Ya, puasa wisol ini diperbolehkan bagi Nabi Muhammad SAW, ya tidak bagi selainnya ya. Karena beliau SAW kata mu'alif melarang para sahabatnya dari wisol, yaitu menyambung puasa. Tidak boleh. Ya janganlah engkau menyambung puasa, maka barang siapa di antara kalian yang ingin menyambung puasa, maka hendaklah dia menyambungnya hingga waktu sahur. Nanti waktu sahur makan gitu kan ya, kemudian baru puasa lagi. Ini tidak boleh puasa siang malam. Ya Rasulullah melakukan seperti itu, ini Rasul. Ya kita tidak diperbolehkan. Ini subhanallah khususan Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya ya muallif rahimahullah ta'ala membawakan petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan bulan. Ya, dalam menetapkan awal bulan. Di antara petunjuk Rasulullah SAW bahwa tidaklah masuk dalam permulaan puasa kecuali setelah melihat bulan atau setelah apa? Ru'yatul hilal. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW, petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan kapan awal bulan. Ya. Yang didapat dari persaksian seorang, sebagaimana beliau SAW berpuasa dengan persaksian Abdullah bin Umar. Ya. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar lihat, ya Rasulullah, saya telah melihat bulan. Dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Ya. Pernah juga beliau SAW berpuasa dengan persaksian seorang Arab Badui. Ya. Lihat bulan, dikabarkan kepada Nabi yang mulia SAW, Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Dan beliau SAW berpegang terhadap berita dari kedua orang ini, tidak membedakan, oh ini dari Abdullah bin Umar, ini dari Badui. Abdullah bin Umar diterima, Badui tidak diterima, orang Arab kampung tidak diterima. Enggak, tetap diterima oleh Nabi yang mulia SAW. Jika hal itu merupakan khabar, berita yang benar. Ya. Artinya di sini cukuplah untuk menetapkan bulan Ramadan, awal suatu bulan dalam Islam itu apabila ada persaksian dari satu orang. Satu orang melihat bulan, dia orang yang adil, yang benar persaksiannya, kemudian dia mengabarkan kepada Amirul Mukminin, ya, maka ini sudah mencukupi untuk apa? Untuk memulai awal Ramadan. Ya. Tapi menetapkannya siapa? Tetap Amirul Mukminin. Ya, tidak bisa, oh saya melihat bulan, kemudian saya menetapkan puasa sudah mulai, tidak bisa. Ya, harus melalui siapa? Melalui pemimpin kaum muslimin. Ya, harus melalui Amirul Mukminin. Ya, melalui pemerintah yang menetapkannya. Ya, karena ibadah puasa Ramadan, ya ini adalah ibadah yang dilakukan bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Ya, bukan untuk apa? Untuk masing person to person, enggak. Ya, kalau seandainya antum melihat bulan, ya sampaikan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, sampaikan kepada mereka, saya setelah melihat bulan. Ya. Maka nanti terserah pemimpinnya. Kalau pemimpin kaum muslim tadi akan mengabarkan kepada kaum muslimin, ini sudah ada seorang yang adil, yang dia mandang bulan, melihat bulan, ya maka kita berpuasa, ya maka kaum muslimin berpuasa. Kalau seandainya tidak dipakai, ya sudah, terima. Ya. Yang penting kita telah sampaikan. Maka apabila tidak bisa terlihat, ya, ataupun tidak ada saksi, tidak ada yang mengabarkan mandang bulan, ya, maka petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah beliau SAW mencukupkan, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, kalau misalnya tidak ada yang mengabarkan, tidak ada yang mengabarkan dia telah melihat bulan, tidak ada satu orang pun, maka apa petunjuk Nabi? Ya udah, sempurnakan 30 hari. Ya, ini petunjuk Nabi Muhammad SAW.
Dan apabila ada awan atau mendung yang menghalangi dari melihat bulan tadi, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, setelah disempurnakan baru beliau berpuasa. Artinya kalau tidak ada orang yang melihat bulan ataupun keadaan langit mendung sehingga bulan tidak terlihat, ya, dilihat tidak nampak bulannya, ya sudah. Apa petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Genapkan 30 hari, udah selesai. Ya, udah selesai masalahnya. Ya, mudah masalahnya, subhanallah. Kalau mau kembali kepada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, kata muallif rahimahullah, tidak pernah puasa di hari yang mendung dan tidak pula memerintahkan dengannya. Bahkan beliau menyuruh agar disempurnakan bilangan bulan Sya'ban apabila langit ditutupi awan. Ya, beliau melakukan hal ini, maka inilah ketetapannya, inilah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tidak maksakan diri, tidak kelihatan bulannya hari mendung, ya sudah. Ya, tidak usah dipaksakan. Ya, Rasulullah tidak puasa pada waktu apa? Pada waktu hari mendung. Ya, Rasulullah genapkan menjadi 30 hari pada bulan Sya'ban ini, kata muallif rahimahullah. Dan begitu pula sewaktu mengakhirkan ataupun tanda berakhirnya bulan Ramadan, yaitu dengan ru'yatul hilal. Ya, inilah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini dapat bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Semoga majlis kita pada malam hari yang penuh barokah ini dapat memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak dan menghapuskan dosa-dosa kita. Kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala terima semua amal soleh kita. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarrin ma 'adza anhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.